Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video kali ini dan selamat datang kembali di channelnya Mas Andi Temboro Channel. Channel asli Temboro, bukan kaleng-kaleng. Channel yang berisikan informasi desa Temboro terbaru dan video keseharian saya di desa Temboro. Ikuti terus video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channelnya Mas Andi Temboro Channel, channel asli Temboro, bukan kaleng-kaleng. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, perkara yang paling penting adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, kendaraan, dan sebagainya. Orang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Orang mati nggak punya kendaraan yang mewah, Allah nggak marah. Orang mati nggak punya rumah yang mewah, Allah nggak marah. Tetapi kalau orang mati ini nggak punya iman, maka Allah akan marah semarah-marahnya. Orang mati ini kalau tidak punya iman, maka dia akan celaka di dalam kuburnya, dia akan celaka di dalam sirotnya, dia akan celaka dalam masyarnya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, inilah pentingnya iman bagi kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya kita ini dilahirkan ke dalam dunia ini bukan atas kehendak kita. Sejatinya kita ini dilahirkan ke dalam dunia ini bukan atas kehendak orang tua kita. Sejatinya kita ini dilahirkan ke dalam dunia ini bukan atas kehendak pemerintah atau negara. Tetapi kita ini dilahirkan ke dalam dunia ini atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Contohnya teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT. Mungkin di luar sana banyak sekali orang yang menginginkan anak, tetapi oleh Allah tidak dikasih anak. Orang yang tidak menginginkan anak, oleh Allah malah dikasih anak. Inilah membuktikan bahwasanya kita ini dilahirkan ke dalam dunia ini bukan atas kehendak orang tua kita. Teman-teman masih ingat pada zaman Orde Baru dulu, pemerintah itu mengusulkan agar setiap warga negara Indonesia itu memiliki anak tidak lebih dari dua anak saja cukup. Tetapi banyak sekali warga negara Indonesia yang memiliki anak lebih dari dua. Inilah membuktikan bahwasanya kita ini dilahirkan ke dalam dunia ini bukan atas kehendak pemerintah atau negara. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, sejatinya kita ini dilahirkan ke dalam dunia ini atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Dan teman-teman semuanya, apakah tujuan kita ini dilahirkan ke dalam dunia ini atas kehendak Allah? Apakah kita ini dilahirkan ke dalam dunia ini untuk menjadi seorang YouTuber yang keren, yang punya banyak subscribe, viewernya yang menonton video kita itu banyak? Apakah kita disuruh menjadi YouTuber? Apakah kita ini dilahirkan ke dalam dunia ini atas kehendak Allah untuk menjadi seorang pedagang baju yang sukses, kaya raya, banyak tokonya di mana-mana, istrinya di mana-mana? Bukan, teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini dilahirkan ke dalam dunia ini sejatinya hanya diberi tugas oleh Allah dua saja. Dan kedua tugas ini terangkum dalam kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kalau kita ini sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini, maka kita ini tugas kita apa? Tugas kita itu beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan yang artinya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah teman-teman yang dirahmati Allah SWT, tugas kita yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, terus tugas kita yang kedua ini untuk apa? Tugas kita yang kedua ini terangkum dalam kalimat syahadat yang lain,
Muhammad Rasulullah, bahwasanya kalau kita ini sudah menjadi muslim dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah atau panutan kita, maka kita mau tidak mau harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Contohnya apa? Rasulullah mencontohkan kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya kita ini makan yang benar sesuai tuntunannya Rasulullah, cara tidur, adab-adabnya, cara mencari rezeki, cara beribadah, dan lain sebagainya. Dan tugas yang terpenting yang harus kita teruskan dari Rasulullah SAW, apa itu Mas Yusuf? Yaitu berdakwah, mengajak orang untuk menuju kebaikan. Inilah warisan terakhir yang diberikan pada kita sebagai muslim dari Rasulullah, adalah mendakwahkan agama agar manusia ini berbondong-bondong menuju kebaikan, agar manusia ini berbondong-bondong masuk Islam dan mentauhidkan Allah. Itulah teman-teman yang dirahmati Allah SWT, tugas kita ini di dalam dunia ini apa? Yang pertama untuk beribadah kepada Allah, yang kedua mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan terutama adalah warisan terbesar dari Rasulullah SAW adalah agar kita untuk berdakwah. Insya Allah semuanya niat 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Ya teman-teman semuanya, demikian tausiah atau berbagi motivasi atau bayan kita pagi hari ini, belajar bayan pagi hari ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan itu dari kebodohan saya sendiri. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.